单往外散，全部都是。你胆无解，极品灵胆。天地的神兽凤凰，怎么会有人的？ Cerita dilanjutkan dengan Suyang yang telah sampai di alun-alun Villa Obat. Dugu Tingpeng di sampingnya lalu melangkah dan memperkenalkan Suyang kepada semua orang. Dia juga menyinggung Villa Obat yang telah mengeluarkan surat buronan untuk Suyang. Untuk menghilangkan masalah tersebut, maka Ling Qingsu mengusulkan agar membuat pertempuran pil, yang mana jika Villa Obat menang, maka semua harta yang dibawa Ling Qingsu akan menjadi milik Villa Obat. Tapi jika alkemis Villa Obat kalah, maka Villa Obat akan berada di bawah kendali Sekte Tianlan. 不过要是输了嘛，你要山庄此后便。 Mendengar ini, para alkemis langsung setuju dan meremehkan kemampuan Suyang yang hanya seorang pemurnian Qi. Namun Liu Zhen keluar dari Villa Obat dan melarang para alkemis untuk bersaing dalam pemurnian pil. Para alkemis yang mendengar ini, mereka menjadi tidak senang dan mulai berdiskusi. 人啊，比就比，比个屁！不比！掌门， Di saat yang sama muncul tetua tertinggi Villa Obat yang bernama Yao San, dan dia mengusulkan untuk bersaing karena jalan seorang alkemis adalah untuk terus belajar, yang salah satunya melalui kompetisi. Mendengar perkataan Yao San, Suyang juga tersenyum dan memuji kebijaksanaan Yao San. 应下。 这个老头的话听着倒挺顺耳。 Setelah itu, para alkemis mulai menyiapkan bahan obat dan tungku yang akan mereka gunakan. Si Ting Feng yang menyaksikan pertandingan ini, dia lalu bersorak dan menyemangati Suyang, sampai membuat Kong Yan dan Ling Qingsu sedikit malu. 干翻他们！在他旁边，总感觉有点丢人。 Setelah semua persiapan selesai dilakukan, Jiao San memulai pertandingan dalam waktu 1 batang lupa. Dengan ini, para alkemis mulai melakukan pemurnian dan memasukkan setiap bahan obat yang telah disediakan ke dalam tungku mereka masing-masing. Namun Suyang tidak langsung membuat pil, tapi malah memperhatikan alkemis lain yang sedang memurnikan pil, sehingga membuat semua orang kebingungan dan meremehkannya, sampai dikira hanya ingin mencuri informasi. 他怎么只是看啊？估计是想偷学吧。 Setelah beberapa waktu, Suyang masih belum memulai pemurniannya. Dia malah berjalan dan menghampiri para alkemis yang sedang bekerja. Suyang lalu memberikan mereka semua saran tentang kekurangan pil yang akan mereka murnikan. Mendengar pelajaran dari Suyang, para alkemis tidak ragu untuk mempraktikannya. Bahkan Suyang tidak ragu untuk membantu salah satu alkemis yang atributnya tidak cocok dengan pil yang akan dia buat. 不相识，这样便能提升2个品级。 Melihat apa yang dilakukan oleh Suyang membuat Zhao San terkejut, karena orang yang bisa melakukan hal tersebut hanyalah alkemis tingkat tertinggi. Beberapa saat setelah Suyang memberi pelajaran kepada semua alkemis yang bersaing, satu persatu tungku obat mulai bersinar dan mengeluarkan pil yang tingkatnya lebih tinggi. 单往外散，全部都是。 平日里， Setelah mengamati Suyang dari awal, Jiao San lalu menghampirinya dan mengaku kalah kepada Suyang.
Namun Liu Zhen tidak terima karena Su Yang yang bahkan tidak membuat pil obat. Mendengar ini Su Yang juga membenarkan dan langsung membuat pil tingkat 5 dalam waktu yang sangat singkat. 捏弹无解极品。 Melihat kemenangan dari Su Yang, si Ting Peng kembali bersorak. Kong Yan juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sementara itu di ibu kota Daxia, Jenderal Lu Kaisan sedang berlatih dengan bawahannya dan melawan beberapa prajurit sekaligus. Pada saat yang sama muncul penguasa prefektur Tianwu, tempat sekte Tianlan berada, dan dia bernama Zhuo Tianxun. Dia memberitahu Jenderal Lu Kaisan tentang sekte awan iblis yang telah dikalahkan oleh sekte Tianlan. Zhuo Tianxun juga memberitakan kalau villa obat juga telah tunduk kepada sekte Tianlan. Dan Zhuo Tianxun melakukan ini agar Jenderal Lu Kaisan bertarung dengan Su Yang intinya ingin mengadu domba mereka berdua. Dia juga menjelaskan tentang beberapa anak buahnya yang gagal saat dikirim ke sekte Tianlan. Setelah mengetahui niat Zhuo Tianxun yang sebenarnya, Jenderal Lu Kaisan langsung marah dan mengeluarkan auranya yang berada di ranah Heavenly Phase. 想借刀杀人，玩心计都玩到我。 Namun karena Jenderal Lu Kaisan tidak menemukan lawan yang kuat dalam waktu yang lama ini, dia mengesampingkan niat Zhuo Tianxun dan berangkat menuju sekte Tianlan. Setelah itu Zhuo Tianxun tersenyum jahat karena rencananya telah berhasil. Beberapa saat kemudian Jenderal Lu Kaisan dan Zhuo Tianxun telah sampai di pinggiran sekte Tianlan. Lalu Zhuo Tianxun memberi minum Lu Kaisan dengan air yang diberi mantra penguatan jiwa. 谅你也不敢。 Setelah itu Jenderal Lu Kaisan langsung pergi menuju ke sekte Tianlan. Sementara itu di sekte Tianlan, si Ting Peng dan Kong Yan sedang berlatih kecepatan dengan Ling Qingsu yang sedang berlatih pedang. Namun saat mereka fokus berlatih, Lu Kaisan mendobrak pintu dan langsung memanggil Su Yang. 罪不可恕，哪个叫徐阳？ 滚出来受死！ Saat ini Su Yang sendiri malah tertidur malas dengan naga yang sebelumnya dia taklukkan. Melihat Lu Kaisan yang sombong, si Ting Peng adalah orang pertama yang bereaksi dan langsung bergegas untuk menyerang. Tapi baru beberapa gerakan saja, si Ting Peng langsung dipukul mundur oleh Lu Kaisan. Hal ini wajar saja mengingat perbedaan ranah yang cukup jauh. Namun Lu Kaisan tidak mau berhenti dan menyerang si Ting Peng yang sudah gemetar. Sehingga si Ting Peng hanya bisa bertahan dari serangan Lu Kaisan. Kong Yan juga langsung membantu dan menyebarkan racunnya, sehingga membuat Lu Kaisan berhenti menyerang. Melihat muridnya dipukuli oleh Lu Kaisan, Su Yang juga mulai bicara dan akan mengajari muridnya sambil melawan Lu Kaisan. Setelah mengunci posisi dari Su Yang, Lu Kaisan langsung bergerak dan menyerang. Tapi serangan itu bisa dihentikan hanya dengan satu jari saja. Lalu Su Yang menyerang balik dan memukuli Lu Kaisan sampai berkali-kali, sehingga dia terlempar ke atas dan ke bawah. Pada saat yang sama, si Ting Peng yang bodoh tidak mengerti pelajaran yang diberikan oleh Su Yang, sehingga dia harus dipukul oleh Kong Yan.
Dengan ini Kong Yan juga menjelaskan apa yang dilakukan oleh Su Yang. 只管干对吧？你狗个杵子呀！你看不出师祖的每一招都是抓。 Sementara itu Lu Kaisan yang dipukuli habis-habisan oleh Su Yang, dia tidak bisa melawan lagi, sehingga harus menggunakan serangan jiwa. Di dalam kesadaran ilahi Su Yang, kesadaran jiwa Lu Kaisan berubah menjadi seekor singa, dan dia juga langsung menerjang ke arah Su Yang. Pada saat yang sama Su Yang memanggil burung ponik di alam kesadarannya, sehingga membuat kekuatan jiwa Lu Kaisan ketakutan dan tidak bisa bergerak. 直兽凤凰，怎么会有人的？ Setelah membuat Lu Kaisan berubah menjadi bentuk manusianya, alam kesadaran Su Yang langsung runtuh dan merubah burung ponik menjadi lebih kuat. Su Yang lalu menghancurkan jiwa Lu Kaisan sehingga dia langsung mati dan hanya tersisa tubuhnya saja. 你到底是仙是魔？ Setelah melawan Lu Kaisan, Su Yang merasakan kalau Lu Kaisan di bawah kendali mantra roh. Dia juga menghancurkan burung pengintai milik Zhuo Tianxun. Di sisi lain Zhuo Tianxun menerima serangan balik dari burung yang dihancurkan oleh Su Yang. Dengan ini Su Yang juga bisa menemukan lokasi Zhuo Tianxun dan melemparkan mayat Lu Kaisan kepadanya. 陆开山， Mengetahui semua rencananya telah gagal, Zhuo Tianxun lalu bersujud dan meminta ampun kepada Su Yang. Melihat situasinya yang menguntungkan, jiwa perampok Su Yang kembali bergejolak dan meminta banyak harta sebagai ganti nyawa Zhuo Tianxun. 不知道，我的同情心有点贵。 Malam harinya di sekte Tianlan, sudah banyak harta yang menumpuk yang dikirim oleh Zhuo Tianxun, sampai membuat Ling Qingsu kebingungan harus menyimpannya di mana, karena mereka memiliki leluhur yang hobi dalam merampok. Pada saat yang sama San Niang telah kembali dan membawakan sebuah informasi, yang mana akan ada sebuah harta yang muncul bernama Hati Biru Laut Dalam. Mendengar ini Su Yang menjadi terkejut sampai menghancurkan pil obat yang ada di tangannya. 深海蓝心。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixuanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.